إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat halaman 47 di dua baris terakhir. Dan terkadang kata-kata wailun tidaklah dimaksudkan dengannya adab, namun kata ta'jub, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bashir radhiyallahu anhu, walil ummihi mis'ara harbin law kana lahu ahadun. Betapa menakjubkannya Abu Bashir, dan Nabi katakan Abu Bashir ini mis'aru harbin. Mis'aru harbin maknanya muharrikun lil harbi, menggerakkan peperangan, wa muqitun dinariha, yang membakar api peperangan. Maksud potongan hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam terkagum dengan perbuatan Abu Bashir sampai-sampai Nabi labeli beliau bahasanya beliau adalah muharrikun lil harbi, yang akan menggerakkan peperangan dan yang akan membakar api peperangan. Lau kana ma'ahu ahadun yang suruhu wa yu'adiduhu, kalau ada seorang yang menolong dan mendukung Abu Bashir. Dan Abu Bashir ini peristiwa Hudaybiyah ya, dan Abu Bashir mengetahui bahasanya Rasul akan mengembalikan dia ke Quraisy setelah kata-kata ini. Jadi akan Abu Bashir itu mis'ar harbin, yang akan membangkitkan peperangan. Laukana lahu ahadun, seandainya ada seorang yang membantu dan menolong serta mendukungnya. Kemudian tentang di halaman 48 tentang wailul ummiha min qaryatin yatrukuha ahluha. Tentang makna hadis ini, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersamai ada seorang sahabat Mihjan ibn Adra'. Beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai naik di atas gunung Uhud. Lantas Nabi menghadap ke arah Madinah dengan wajahnya dan mengucapkan wailu ummiha min qaryatin. Ini adalah kalimat tawajuk wa tawajuk, merasa sakit, duh sedihnya gitu mungkin ya. Ala halil Madinah, tentang kondisi Madinah, hina yatrukuha ahluha, ketika ditinggalkan oleh penghuninya, ka'amari ma yakunu, dalam keadaan paling makmur. Maka mereka
meninggalkan Madinah yang dalam keadaan makmur dan penuh dengan kebaikan, dan ini kejadian di akhir zaman. Ya'tiha, lantas didatangi oleh Dajjal, dan Dajjal menjumpai di setiap pintu-pintu Madinah terdapat malaikat yang menjaga Madinah dengan perintah Allah. Fala yadkhuluha, sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Kemudian terkadang terdapat wailun, dan tidaklah waliksadu bi'adam, dan maknanya bukan celaan, meskipun mayoritas digunakan kata-kata wailun untuk celaan. Amma waihun, sedangkan waih maka mayoritas penggunaannya fitarahum, untuk menunjukkan kasihan. Kemudian Nabi mengatakan, jika engkau membuka korden tersebut engkau memasukinya. Talijuhu maknanya talijuhu, artinya tadkhulhu. Maknanya engkau tidak akan mampu mengendalikan dirimu dan menahan dirimu untuk masuk setelah membuka korden. Yang dimaksud dengan sirat adalah Islam. Pak Akhbar, Nabi kabarkan bahasanya sirat itu adalah Islam, dan sirat adalah jalan yang lurus. Dan yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah di atas jalan yang lurus. Wasuran, sedangkan tembok pagar adalah batasan-batasan Allah, yaitu apa yang Allah gariskan, apa yang batas yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, dan Allah larang hamba-hambanya untuk mendatanginya. Dan pintu yang terbuka adalah hal-hal yang Allah haramkan. Kenapa pintu hal-hal yang haram itu? Kenapa pemisalannya pintu? Fa innaha abwab, maka hal-hal yang haram itu dipompamakan dengan pintu, karena hal-hal yang haram itu adalah pintu untuk keluar dari Islam yang sempurna, Islam yang lurus, untuk masuk ke dalam adab dan celaan. Kemudian pintu itu dibuat terbuka lebar. Dipahami dari hal ini minat jiwa padanya, dan mudahnya memasukinya, dan mudahnya masuk ke dalamnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi bersabda, ini untuk sirat di akhirat, dipasanglah sirat, jembatan di antara dua punggung neraka, maka aku dan umatku adalah yang pertama kali melewatinya. Dan di neraka itu ada galalib, ada ganju, mislu syaukis sa'dan, seperti pohon duri yang namanya sa'dan. Bedanya tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Nah, ganju ini tugasnya menyambar orang sesuai dengan amalnya. Maka jika orang itu melewati sirat secepat kilat, tidak bisa disambar. Jadi kalau yang lewat sirat cuma jalan, akan mudah untuk ditangkap oleh ganju tersebut. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa saja yang di dunia telah keluar dari istiqomah di atas sirat dengan membuka pintu hal-hal yang haram yang ada allati fi suturis sirat, yang ada di kordennya sirat, di sebelah kanan dan kiri, kemudian dia memasuki hal-hal yang haram tersebut, baik hal yang haram itu adalah syahwat, adalah keinginan untuk berbuat maksiat, atau asyubuhat, atau racun pemikiran, maka dia akan disambar oleh kalali, oleh ganju beda dengan ginju.
Kalau ginjal lipstick. Akhdatul kalalib dia akan disambar oleh ganju alati ala dzalika sirat yang ada di sirat di akhirat yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Seberapa kena ganju sirat, kata Ibnu Rajab, bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharib, berbanding lurus dengan pintu-pintu hal haram yang dia buka ketika di dunia. Jadi semakin semangat bukanya dan banyak yang dibuka, maka peluang untuk kena gancu itu semakin besar. Dan Nabi sampaikan orang yang kakinya kena kalalib saat melewati sirat itu ada yang terluka namun selamat, ada yang tidak kena, dan tentu kalau cepat sekali secepat kilat dia tidak kena. Ada yang kena namun selamat, tapi luka tentu kakinya berdarah. Dan ada yang kena dan tidak selamat, akan dibanting oleh kalalib tersebut untuk masuk ke neraka. Maka kata Ibnu Rajab, potensi untuk kena kalalib ketika melewati sirat di akhirat berbanding lurus dengan potensi buka korden ketika meniti sirat di dunia. Maka siapa yang sering buka korden dan memasukinya dan banyak pintu yang dia buka, maka potensi untuk kena kalalib itu semakin besar. Maka berbanding lurus dengan kadar dia membuka pintu-pintu hal yang haram di dunia dan memasukinya. Faminhum maka di antara mereka ada yang al-maqdusu finnar, ada yang terlempar ke dalam neraka karena tertangkap kalalib dan tidak lepas, dan ada yang hanya dilukai oleh kalalib. Khadasya itu bisa artinya mencakar, bisa artinya mengelupaskan kulit, melukai. Dia ada yang takhdusus kalalib, terlukai oleh kalalib, gancunya sirat. Ada yang makdusun ya, kadasya bisa artinya taraba, ya dicampakkan. Waman sabara nafsahu, siapa yang mensabarkan dirinya untuk istiqomah di atas sirat di dunia, walam yu'arid anhu, dan dia tidak peduli dengannya, tidak berpaling darinya ke kanan dan ke kiri, dan tidak membuka satupun korden yang menjuntai di dua sisi sirat, itulah semua yang disenangi oleh jiwa,
berupa keinginan berbuat maksiat ataupun racun-racun pemikiran, kemudian dia tetap berjalan alamat sirat al-mustaqim, jadi dia di badan kalau jalan itu yang tengah apa namanya? Bahu jalan apa badan jalan? Ada pinggir jalan, ada tengahnya jalan, yang itu namanya apa bahasa Indonesia? Badan jalan atau bahu jalan? Hah? Badan jalan. Wa ala matni as-sirat al-mustaqim, di badannya jalan yang lurus itu sehingga datang kepada Rabbnya. Wa sabara ala diqqati dzalika, dan dia bersabar ala diqqati dzalika, kecilnya atau jelinya hal itu, urida lahu as-sirat fil akhirah, maka akan dilapangkan untuknya sirat di akhirat nanti. Namun siapa yang melapangkan untuk dirinya sirat di dunia, jalan di dunia, sehingga dia tidak lurus di atas jadatihi, jalan utamanya, namun dia menyingkap korden yang menjuntai di sisi kiri dan kanan, sirat ke kanan, di sisi kanan dan kiri. Fadakhala mimma sya'at nafsu, kemudian dia masuki semua yang diinginkan oleh jiwanya, oleh dirinya, berupa keinginan maksiat dan racun pemikiran, maka akan sangat kecil untuknya sirat di akhirat. Fakana alaihi, maka untuk dia lebih kecil dibandingkan sehelai rambut. Maka kita jumpai di sini bahasanya lebar dan tidaknya sirat akhirat itu tergantung amalnya di dunia. Siapa yang kemudian melebarkan jalan, tidak apa-apa, kayak gini tidak apa-apa, sekali-kali dia lebarkan jalan dengan kalimat kayak gini tidak apa-apa, sekali-kali Allah kan maha pengampun. Dia lebarkan jalan ketika di dunia, maka dia mengecilkan jalan, mengecilkan siratnya di akhirat nanti. Namun siapa yang ketika di dunia sabar ala diqqati sirat, kecilnya sirat, apa-apa tidak boleh, kata orang, ini tidak boleh, tidak boleh, ini haram, ini haram, jalannya nggak usah lebar-lebar, lurus di sini aja, kan ini haram, ini haram, ini haram, ini sesat, ini maksiat, ini bid'ah. Maka jadinya jalan dia di dunia itu diqqah. Jadi kalimatnya wasabar ala diqqati dzalika, dia sabar sempitnya jalan di dunia, maka uridallahu sirat, dilapangkan untuknya sirat di akhirat. Maka kali ini berbanding terbalik. Kali ini perbandingannya terbalik. Siapa yang melapangkan jalan di dunia dengan bermudah-mudah, akan sempit sirat untuknya di akhirat. Dan siapa yang sabar dengan sempitnya jalan di dunia karena apa-apa kata orang haram, maka akan dilapangkan untuknya sirat di akhirat. Tapi kalau kena kalalip, itu berbanding lurus. Kalau kena kalalip, itu berbanding lurus. Kalau sering buka korden, maka beda dengan yang jarang-jarang langkah-langkah membuka korden, pintu-pintu hal, pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini diambil dari macam Rasail Ibn Rajab. Dan berkenaan dengan sirat, maka tadi orang meniti sirat kecepatannya beda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin kencang, ada yang secepat kuda balap, dan seterusnya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau tadi kita baca Ibnu Rajab,
Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, kecepatan meniti sirat itu berbanding lurus dengan kecepatan seorang hamba dalam merespon perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbanding lurus dengan kualitas sami'na wa ata'nanya. Maka orang yang ketika di dunia itu responnya dengan perintah Allah dan Rasulnya itu cepat, maka insya Allah nanti lewat siratnya cepat. Kalau dia responnya, ya Allah dan Rasulnya mengharamkan pekerjaan ini, langsung berhenti. Allah dan Rasul dapat ilmu, Allah dan Rasulnya mengharamkan pekerjaan ini misalnya, langsung berhenti. Responnya cepat. Dan dia sabar dengan hal tersebut dan konsekuensinya, maka insya Allah nanti lewat siratnya cepat. Maka ketika dia mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat azan, maka responnya cepat, segera kemudian diberesi, segera yang bisa tinggalkan, maka insya Allah nanti lewat siratnya itu cepat. Namun kalau respon terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu lambat, misalnya kalau di luar Ramadan sudah dengar adzan subuh itu cuma masih ketak-ketik, ngolet kiri kanan, masih ngekep bantal, sayang. Habis kemudian duduk pun masih duduk dulu, buka HP dulu, buka HP dulu, dan seterusnya, lambat. Maka dikhawatirkan nanti lewat siratnya juga lambat. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyeru yang ada di ujung sirat adalah Al-Quran, dan penyeru yang ada di atas sirat adalah pemberi nasihat yang Allah pasang di hati setiap muslim. Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, pemberi nasihat dari kalangan manusia adalah orang yang melarang orang lain untuk jatuh dalam hal yang Allah haramkan. Fa'aqalna bidzalika, maka kita faham dengan hal tersebut bahasanya permisalannya di hati seorang muslim adalah hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya untuk masuk dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, wa hadarahu alaihi, dan yang dia larang, dan yang hadaru alaihi, dan yang Allah larang padanya. Wa anna hiya wa'idullahi biqalbihi, dan itu adalah penasihat dari Allah yang ada di hatinya, minal basair, berbagai macam ilmu yang Allah letakkan di hatinya, berbagai macam ilmu yang Allah letakkan di hatinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang agung ini, satu hadis yang siapa mengenali hadis ini akan mendapatkan manfaat dari hadis ini dengan manfaat yang luar biasa. Jika dia dibantu oleh taufik, dan dia cukup dengan hadis ini, tidak perlu berbagai macam pengetahuan yang lain yang banyak. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya di hati setiap mukmin terdapat pemberi nasihat. Dan al-wa'du nasihat adalah perintah, larangan, dorongan, dan menakut-nakuti. Jika hati itu penuh dengan takwa, akan teranglah bagi hati segala perkara, tersingkaplah berbagai perkara, dan hanya dengan hati yang roboh dan gelap. Maka sebagaimana kata sahabat Nabi Hudzaifah bin al-Yaman, di hati orang yang beriman itu terdapat lentera yang menerangi. Dan di hadis yang sahih, sesungguhnya Dajjal tertulis di antara dua matanya kata-kata kafirun yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik mukmin itu qari,
mukmin yang bisa membaca dan mukmin yang ghair qari, mukmin yang buta huruf. Maka di sini dalil bahwa orang yang beriman jelas dan terang baginya hal yang tidak terang dan jelas bagi orang lain, terutama ketika ada al-fitan, hal-hal yang membingungkan. Dan semakin kuat iman di dalam hati, maka akan semakin kuat tersingkapnya berbagai perkara dan akan mengetahui hakikat perkara itu. Wa arafa haqa'iqaha, mengetahui hakikatnya, min bawatiliha, yaitu kebatilan-kebatilannya. Namun jika iman itu lemahlah tersingkapnya berbagai perkara. Wadhalika, dan itu seperti lentera yang kuat nyala apinya dan yang lemah di sebuah rumah yang gelap. Oleh karena itu ada ulama salaf yang menjelaskan firman Allah Ta'ala, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kata beliau, maknanya dia adalah seorang mukmin yang berbicara dengan hikmah, yang mencocoki kebenaran. Wa ilam yasma' fiha bil athar, meskipun dia tidak mendengar, belum pernah mendengar riwayat dari Rasul dan para sahabat tentang hal itu. Maka jika dia mendengar padanya athar dari Nabi atau sahabat, maka itulah cahaya di atas cahaya. Maka kata beliau, seorang mukmin yang berbicara dengan hikmah itu adalah orang yang omongannya itu bisa tepat, padahal dia belum pernah baca hadisnya, belum pernah membaca athar sahabat tentang hal itu. Itu namanya mukmin yang mengucapkan hikmah. Nah, jika setelah itu, setelah ngomongnya benar tepat, ternyata setelah itu dia baca hadisnya, baca athar sahabat tentang hal itu sama persis dengan yang dia katakan, maka ini namanya cahaya di atas cahaya. Maka iman yang ada di hati seorang mukmin akan bersesuaian dengan cahaya Al-Quran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, Allah jadikan di hati setiap mukmin pemberi nasihat yang memerintahkan dan melarang, menyeru dan mewanti-wanti dan berikan kabar gembira dan kabar ancaman. Wa da'i, itulah da'i yang menyeru di atas sirat. Beliau juga mengatakan al-abdu lahu min haya'ihi amirun ya'muru bil husni. Dan seorang hamba lahu min haya'ihi, karena dia memiliki rasa malu, yang min haya'ihi karena rasa malunya adalah amirun, orang yang memerintahkannya kepada kebaikan dan yang melarangnya dari hal yang buruk. Maka siapa yang tidak ada dalam dirinya pemberi perintah ini, maka berbagai macam perintah Allah tidak manfaat baginya. Itulah yang disebut dengan nasihat dari Allah yang ada di hati setiap hamba yang mukmin, yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbagai macam nasihat eksternal tidak akan bermanfaat jika tidak bertepatan dengan adanya pemberi nasihat di batin seseorang. Maka siapa yang lam yakun lahu min nafsihi wa'idun, tidak memiliki pemberi nasihat dalam dirinya, maka berbagai macam nasihat tidak manfaat baginya. Fa idza fuqida hadzal amir an-nahi, jika pemberi perintah dan larangan yang ada di hati seorang mukmin itu hilang dengan hilangnya rasa malu, maka dia akan mentaati, dan ini sebuah keniscayaan pada pihak yang mengajak pada kesesatan, pada syahwat, sebuah ketaatan yang tidak akan pernah lepas darinya. Sedangkan At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan pemberi nasihat dari Allah di hati setiap mukmin itu adalah lamatul malak, adalah bagian dari malaikat di hati seorang mukmin, yang akan dari pintu ini malaikat bisa ngasih bisikan ini dan itu. Sedangkan lamah yang lain itu adalah lamatus syaitan, bagian setan di hati setiap hamba.
Sa'id bin Jibrin mengatakan, tidak ada keselamatan bagi masyarakat dari kehinaan, perbuatan keji dan hal-hal yang haram kecuali jika dijumpai di hati mereka pemberi nasihat dari Allah. Itulah takwa yang ar-radi'ah yang akan membuat jerah dari berbagai macam maksiat. Kemudian iqamah ditegakkannya hudud asy-syar'iyyah, hukuman had dari syariah. Maka beliau sampaikan faktor hilangnya keburukan di masyarakat Islam itu ada dua faktor. Pertama, adanya wa'id di dalam diri anggota masyarakat, kemudian hukum yang ditegakkan secara adil. Ibnu Abbas ketika menjelaskan faqasat qulubuhum, hati mereka keras, beliau katakan malu condong ila dunya, kepada dunia, dan berpaling dari nasihat-nasihat Allah. Sekian kutipan. Maka jika seorang hamba terpetik dirinya untuk melakukan kejelekan, lantas dia jumpai di hatinya ada pemberi nasihat dari hatinya yang menegurnya, yang melarangnya dari untuk melakukan kejelekan, maka jika orang tersebut berhenti, maka inilah pemilik hati yang hidup dan sehat. Dan jika tidak berhenti, maka dia adalah pemilik hati yang sakit dan sakit. Sedangkan orang yang tidak menjumpai adanya penasihat di dalam hatinya, itulah orang yang hatinya keras, nasihat tidak bisa masuk ke hatinya. Maka tanda indikator hati itu keras, indikator hati itu sakit adalah ketika ada keinginan untuk melakukan maksiat, di hati itu tidak ada suara hati yang menentang, melawan. Jangan berbuat maksiat, berhentilah kamu. Tidak ada. Maka ini tanda hati itu sakit. Kalau tanda hati itu sehat, ketika terbetik dalam pikiran untuk berbuat maksiat, maka akan ada suara batin yang protes. Akan protes keras, marah-marah di dalam hati, ada perang batin. Tapi kalau orang berbuat maksiat nggak pakai perang batin, udah langsung saja, maka hatinya keras. Kalau orang itu mau berbuat maksiat pakai maju mundur, karena ada perang batin yang demikian hebat, maka ini orang yang potensi untuk segera insaf, sadar dan bertobat. Ibnu Katsir mengatakan, jadilah hati Bani Israel karena lamanya waktu hatinya mengeras, jauh dari nasihat. Hati itu karena kerasnya seperti batu yang tidak ada terapi untuk membuatnya lunak, atau bahkan lebih keras dibandingkan batu. Kemudian hadis yang kelima tentang hati adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wahai Abu Dzar, atau kathratal mal hiyal ghina, apakah engkau memandang banyak harta itulah kaya?" "Na'am ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah, orang kaya itu ya yang duitnya banyak. Kemudian Nabi mengatakan, "Fatawakkilatal mali wal fakru." Apakah engkau memandang dan menilai harta yang sedikit itu kefakiran? Na'am ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah mindset semacam ini dengan menyampaikan, innamal ghina qalbi, kaya itu kayanya hati, wal faqru faqrul qalbi, kiri itu kirinya hati, hati yang kiri. Lihatkan oleh An-Nasai dalam As-Sunan Kubra dan yang lainnya. Hadis ini semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, walakinnal ghina, tetapi kaya itu ghinan nafsi, kayanya jiwa.
An-Nawawi mengatakan makna hadis, kaya yang terpuji adalah kayanya jiwa dan kenyangnya jiwa, sehingga sedikit rakusnya. Bukan banyaknya harta, namun rakus untuk mendapatkan tambahan harta. Karena siapa yang mencari tambahan harta, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan harta dan rezeki yang telah Allah berikan padanya. Falaysa lahu ghinan, maka dia tidak kaya. Ya, sekian kutipan. Maka hati yang kaya dan jiwa yang kaya itu sama makna berdekatan dan mutalazimani berhubungan erat. Karena tidak akan terwujud kaya jiwa kecuali illa birrinal qalbi, kecuali dengan kaya hati, dan tidak ada kaya hati kecuali dengan kaya jiwa. Dan diriwayatkan oleh Al-Hasan, ini berarti mursal karena Al-Hasan itu tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi laisal ghina an kathratil mali, banyaknya harta itu bukan karena bukalah kaya itu karena banyaknya harta, walakin ghina ghinal qalbi, namun kaya itu kayanya hati. Ya, Ibnu Hajar menyampaikan mengutip perkataan Ibnu Battal, makna hadis kata Ibnu Battal, bukalah hakikat kaya banyaknya harta karena banyak orang yang Allah lapangkan hartanya, dia tidak qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya, maka dia pun bersusah payah untuk nambah harta dan tidak peduli tanpa tidak peduli di manakah dia mendapatinya. Maka seakan-akan dia adalah orang yang fakir karena sangat rakusnya. Karena hakikat kaya jiwa adalah kaya adalah kaya jiwa. Yaitulah orang yang istar Nabi Ma'udiyah, dia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah untuknya, dia merasa qanaah dengannya, ridha dengannya, dan tidak rakus untuk nambah. Wala'ala tidak pula mendesak-desak untuk minta, faka'annahu ghina, seakan-akan itu sekedar faka'annahu ghani, seakan-akan dia orang kaya. Al-Qurtubi mengatakan makna hadis, bahasanya kaya yang manfaat, kaya yang agung, yang terpuji adalah kayanya jiwa. Dan penjelasannya, jika jiwanya merasa tercukupi, maka dia akan berhenti dari melakukan berbagai maslahat. Dia istarnat jika nafsuhu saya ulangi, wa bayanu, dan penjelasannya, idza starnat nafsuhu, jika jiwanya merasa kaya, maka akan menahan diri dari berbagai macam keinginan. Fa'azat, jika jiwanya itu mulia, wa asulat azumat, dan agung, dan mendapatkan al-hudwah, keberuntungan, kesucian, kemuliaan, dan pujian. Maka ini itu lebih banyak dibandingkan kekayaan yang didapatkan oleh orang yang fakir jiwanya namun dia rakus. Karena rakus ini akan menjebaknya ke dalam perkara-perkara yang hina dan perbuatan-perbuatan yang rendahan. Karena dana atihimati, karena rendahan obsesinya dan tekadnya, belitnya. Ditambah banyaklah orang yang manusia yang mencelanya, dan kecillah kedudukan orang tersebut di sisi wa yasaru qadruhu indahum, maka kecillah kedudukannya menurut manusia,
maka jadilah dia lebih remeh dari segala yang remeh, lebih hina dari segala yang hina. Walhasilu, kesimpulannya, orang yang bersifat dengan kaya jiwa, maka dia adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak rakus untuk nambah tanpa ada kebutuhan. Tidak mendesak-desak dalam meminta. Wala yulhifu, tidaklah mendesak-desak dalam memohon, namun rela dengan apa yang Allah bagikan untuknya, seakan-akan dia kaya selamanya. Sedangkan orang yang bersifat dengan jiwa yang fakir, kebalikannya, karena dia tidak merasa qanaah dengan apa yang diberikan padanya, bahkan dia selalu meminta tambahan dalam bentuk apapun yang memungkinkan. Summa, kemudian, idza fatau al-matlubu, jika dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, dia akan sedih, wa asifah, sedih, seakan-akan dia adalah orang yang fakir harta, karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya, faka'annahu laysa bi ghaniyin, sehingga dia merasa bukan orang yang kaya. Kemudian kayanya hati itu hanyalah muncul karena ridha dengan takdir Allah, pasrah dengan aturan Allah, dan mengetahui yakin bahasanya yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan abadi. Maka dia adalah orang yang berpaling, tidak mau rakus, tidak mau menuntut. Betapa indahnya ucapan seorang yang mengatakan ghina nafsi, kayanya jiwa. Ya, ghina nafsi, kayanya jiwa adalah apa yang mencukupimu dari terpenuhnya kebutuhan. Jika lebih dari itu, hal ini ada dzalikal ghina, kekayaan tersebut berubah menjadi kefakiran. At-Tibi mengatakan mungkin yang dimaksudkan dengan kaya jiwa adalah mendapatkan kesempurnaan ilmiah dan amaliyah. Ini disyaratkan oleh seorang penyair, wa yunfik as-sa'ati fi jam'il kal malihi makhafata fakrin faladhi fa'alal fakaru. Dan orang yang menghabiskan berjam-jam fi jam'i malihi, untuk mengumpulkan hartanya, makhafata fakrin, karena khawatir miskin, faladhi fa'ala al-fakaru, maka apa yang dia lakukan itu adalah kefakiran. Maka dia khawatir fakir, dan ternyata apa yang dilakukan itulah bentuk kefakiran. Ya, kita ulangi dari halaman 54. Tumakhinan nafsi, kemudian kayanya jiwa itu muncul dari ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasrah dengan ketentuan dan syariat Allah. Ilman, karena mengetahui, menyadari dan meyakini bahasanya yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik dan lebih abadi, sehingga orang tersebut berpaling dari rakus dan terus mengejar dan terus mencari. Betapa indah ucapan seorang yang mengatakan, kekayaan jiwa adalah ma yakfika, yang mencukupimu, min sati hajatin, karena sudah terpenuhinya kebutuhan. Jika lebih dari itu, meskipun sedikit, maka ada dzalikal ghina, maka akan jadilah kekayaan tersebut menjadi kefakiran. At-Tibi mengatakan mungkin yang dimaksudkan dengan kayanya jiwa adalah mendapatkan al-kamalat, kesempurnaan dari sisi ilmu, menjadi orang yang berilmu, wal amaliyah, dan kesempurnaan dalam masalah amal. Sebagaimana
Disyaratkan oleh seorang penyair yang mengatakan, siapa saja yang menghabiskan berjam-jam untuk mengumpulkan hartanya karena takut kemiskinan, maka yang dia lakukan itulah kemiskinan sesungguhnya. Artinya yang bagi sepatutnya dia habiskan waktunya dalam kekayaan yang hakiki, yaitu tahsilul kamalat, mewujudkan kesempurnaan pada dirinya, bukan mengumpulkan harta, karena perbuatan mengumpulkan harta tidaklah menambah kecuali kefakiran. Sekian kutipan. Wahada, dan demikian, wa in kana yumkin an yurada, meskipun mungkin mungkin untuk dimaksudkan, yaitu bahasanya kaya itu apa tadi, kamalat, husulul kamalat, akan tetapi Allah ditaqaddama adhar fil murad, yang telah lewat itu lebih jelas menjadi maksud. Jadi kalau At-Tibi menyampaikan kaya jiwa adalah mendapatkan kesempurnaan ilmiah dan amaliyah. Sedangkan pendapat sebelumnya, kekayaan jiwa itu adalah qanaah. Jadi kita baca di halaman 54, walhasil innal mutasabbirin nafsi yakunu qani'an bima razaqahullah. Ini berarti ada dua pendapat, apa itu jiwa yang kaya. Pendapat yang pertama, jiwa yang kaya itu jiwa yang qanaah dengan rezeki dan karunia yang telah Allah berikan, jika tidak rakus untuk nambah tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Kemudian pendapat kedua, pendapatnya At-Tibi, jiwa yang kaya itu adalah jiwa yang mendapatkan kamalat ilmiah wal amaliyah, menjadi orang yang berilmu plus semangat beramal. Dari dua pendapat ini, maka kata penulis, ada pendapat kedua, meskipun itu mungkin menjadi maksud hadis, namun Allah ditaqaddama, pendapat yang lewat, yaitu pendapat pertama, itu adhar, itu yang lebih tepat sebagai al-murad, maksud hadis. Maka terwujudlah kayanya jiwa dengan kayanya hati, dengan membutuhkan Allah dalam semua urusan. Fayatahaqqaqu, maka terwujudlah secara pasti bahasanya Allah adalah sang pemberi dan sang pencegah pemberian. Atas ridha dengan takdir Allah dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Fayabza'u ilaihi, dan segera mendekat kepada Allah untuk menghilangkan kesusahannya. Atas muncullah dari hati merasa membutuhkan Allah, maka muncullah ghina nafsihi, kekayaan jiwanya. Jiwanya itu kaya an ghairi rabbihi, tidak membutuhkan selain Tuhannya. Dan kaya yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala di surat Ad-Duha, wajadaka ailan fa'aghna, Allah menjumpai dirimu wahai Muhammad miskin, lantas Allah kayakan dirimu. Maka kaya di surat Ad-Duha ini yatanazzalu ala ghinan nafsi, yatanazzalu diposisikan yang tepat untuk kekayaan jiwa. Yang tepat, kaya fa'aghna di surat Ad-Duha itu kayanya jiwa. Alasannya karena ayat ini makkiyah. Wala yakhfa maka nafi an-nabi, dan tidaklah samar, artinya telah jelas, telah diketahui kemiskinan Nabi sebelum penaklukan Khaybar dan penaklukan setelahnya. Setelah Khaybar, keadaan Nabi adalah min qillatil mal, sedikit hartanya. Maka di sini sampaikan fa'aghna di surat Ad-Duha ayat yang ke-8 itu adalah kaya jiwa, bukan kaya harta. Karena Nabi itu kaya harta setelah perang Khaybar.
perang dengan orang Yahudi, dan Khaybar itu daerah subur kebun kurma. Kemudian tanah Khaybar dibagikan kepada para tentara termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi punya kebun kurma. Setelah perang Khaybar, Nabi punya kebun kurma dan Nabi kaya dan tercukupi sejak itu. Sebelum itu Nabi miskin. Ya, sedangkan Ad-Duha itu surat Makkiyah. Sehingga kayanya adalah kaya jiwa. Ibnu Qayyim mengatakan perkara-perkara hati itu lebih sempurna, lebih kuat daripada perkara-perkara jiwa. Karena jiwa adalah tentaranya hati dan rakyatnya hati. Dan jiwa itu adalah tentara hati yang paling sering ngeyel sama hati, yang paling sering menyelisihi hati, wasyiqaqan lahu, dan menentang hati. Fa idza hasala lahu kamalun, maka jika hati itu mendapatkan kesempurnaan dengan sebutan kaya, maka kayanya hati itu tidak akan terwujud kecuali dengan kayanya jiwa. Fa'ina, maka jiwa itu mata jika dia fakir, maka dampak fakirnya itu kembali kepada hati. Dan sehingga terganggulah kekayaannya hati. Sehingga kayanya jiwa adalah kesempurnaan untuk kayanya hati. Dan kesempurnaan lahu bagi kayanya hati. Waghinahu, dan kayanya hati adalah pondasi birinaha untuk kayanya jiwa. Faminhu, maka dari hati kekayaan itu sampai kepada jiwa. Waminhu yasilul faqru wa darahu, maka dari jiwalah sampailah kefakiran, bahaya dan kesusahan. Waqala aidan Ibnu Qayyim juga mengatakan, valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan, bukalah kaya itu banyaknya harta, namun kaya itu adalah kayanya jiwa. Dan jika jiwa itu merasa cukup dan kaya, maka hati akan merasa kaya. Wal ghani, dan orang kaya itu menjadi orang kaya disebabkan mendapatkan yang bisa menutupi kebutuhannya dan mencegah hajatnya. Wa fil qalbi, dan di hati itu terdapat kefakiran yang sangat besar. Wa daruratun tamatun, kebutuhan mendesak yang sempurna dan kebutuhan yang hebat, yang kebutuhan itu tidaklah tertutupi kecuali manakala dia mendapatkan keberuntungan karena mendapatkan kekayaan yang terpuji. Yang jika ini didapatkan oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan segala sesuatu. Dan jika seorang hamba tidak mendapatkannya, maka dia kehilangan segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang kaya secara hakiki, dan tidak ada sesuatu yang seseorang yang kaya selain Allah, maka orang yang kaya dengan Allah itu adalah orang kaya yang hakiki. Wala ghinan bi ghairihi, dan tidak ada kekayaan dengan selain Allah sama sekali. Siapa yang tidak, faman, maka siapa saja yang lam yastaghni, yang tidak merasa cukup dengan Allah sehingga tidak memerlukan selain Allah, maka jiwanya akan terpotong-potong dikarenakan penyesalan. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah, akan hilanglah dari dirinya semua penyesalan, dan akan hadir bersamanya semua kegembiraan, wa farah, dan kegembiraan, wallahul musta'an. Wa kamal salahin nafsi, dan kesempurnaan baiknya jiwa, firinaha, dengan kayanya jiwa itu bil istiqamati, dengan istiqamah dari semua sisi, wa bulughiyah, dan sampainya jiwa kepada level tumanina,
Wala yakun, dan itu tidak akan terjadi kecuali setelah baiknya hati dan baiknya masing-masing dari keduanya, yaitu hati dan jiwa, itu bergandengan dengan kebaikan yang lain. Walakin akan tetapi karena hati itu adalah sang raja, sehingga baiknya hati adalah baik seluruh rakyat, maka hati itu lebih utama untuk didahulukan. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, di badan ada sekerat daging, jika baik-baiklah seluruh badan, jika rusak-rusaklah di bagian badan yang lain. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Dan hati itu jika merasa, jika kaya, kaya disebabkan curahan anugerah Tuhannya kepadanya dan pemberian Tuhannya asaniyah yang berharga, maka dia akan khala'a, akan melepas, akan atau memakaikan kepada umara, kepada para penguasa dan rakyat, pakaian yang cocok baginya. Maka dia akan berikan pakaian pada jiwanya berupa pakaian ketenangan dan ketenangan serta ridha. Kemudian al-ikhbat, ikhbat itu khusyuk. Fa'adatil huquqa, maka dia tunaikan berbagai macam hak dengan kelapangan hati, bukan dengan marah. Bin sirahin, apa dia tundukkan dengan kelapangan diri, ridha dan mubadarah dan bersegera. Wadzalika li anna janasat al-qalba hina idzin, hal itu dikarenakan dia itu sejenis dengan hati pada saat itu dan mencocoki hati dalam meritas keadaannya. Dan maksud keduanya, hati dan jiwa itu menyatu ghaliban biasanya. Maka hati memiliki pembantu atau menteri yang jujur. Ba'da, setelah dulunya itu musuh yang terang-terangan memberikan permusuhan. Fala tas'al, maka jangan kau tanyakan tentang apa yang diadakan oleh hadil mu'azzaratu wal muwafaqatu, saling mendukung dan saling mencocoki ini. Maka jangan tanyakan tentang ketenangan, kelezatan hidup dan kenikmatan yang terjadi. Dan dia memberikan pakaian pada anggota badan, pakaian khusyuk wal waqar wibawa, dan dia berikan pada wajah pakaian mahabah, wibawa, cahaya, wal bahak dan terang. Dia berikan pada lidah pakaian kejujuran, perkataan yang tepat, yang kokoh, hikmah yang manfaat. Dia berikan pada mata pakaian mengambil pelajaran saat memandang, menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram. Dia berikan pada telinga pakaian mendengarkan nasihat, mendengarkan ucapan yang manfaat. Sedangkan untuk dua tangan dan dua kaki, dia berikan pakaian al-batashi, kuat dalam ketaatan dimanapun berada. Kuatin wa aidin, dengan kuat dan kuat. Dia berikan pakaian untuk kemaluannya, pakaian ifah, menjaga kehormatan dan menjaga kemaluan. Faghada, maka pergilah seorang hamba di waktu pagi, waraha, dan pulang, yarfulu fi hadhil khilai, yarfulu fi hadhil khilai, mana itu bisa artinya longgar.
Ya, bisa artinya longgar, bisa kemudian artinya berjalan lenggak-lenggok. Ya, maka ketika di waktu pagi dan sore setelah hamba itu bergerak, ya, berjalan di berbagai macam pakaian-pakaian ini. Maka kayanya jiwa terambil dari kekayaan hati dan cabang dari kaya hati. Karena jika hati itu telah kaya, maka kaya tersebut berjalan minhu dari hati menuju jiwa. Waghina qalbi, dan kayanya hati itu dengan sesuatu yang cocok dengan hati, berupa mewujudkan penghambaan yang sejati yang merupakan a'dhamu khil'atin tulkhla'u alaihi, yang merupakan pakaian yang paling agung yang dipasangkan padanya. Atas fayastar, dia merasa cukup ketika itu dengan apa yang diwajibkan oleh penghambaan itu berupa pengetahuan yang sempurna dan nasihat dan cinta, wal mahabbah an-nasihat, dan rasa cinta yang menasihati dan tulus. Demikian juga apa yang terwujud berupa jejak-jejak sifat yang suci dan apa yang jadi tuntutan hukum, al-ubudiyah dan penghambaan yang berkenaan dengan semua sifat alal infirad sendiri-sendiri. Majmu'uha, kumpulannya itu qa'imatun bidzat, tegak sendiri, namun ini perkara yang tidaklah mampu menjelaskannya, iddatu asfar, berjilid-jilid buku. Maka jika hati itu merasa cukup dengan kekayaan yang merupakan alladhi wa ghayatu fakrihi, maka jika hati itu merasa jika hati merasa tidak membutuhkan kekayaan ini, maka itu berarti dia berada dalam puncak kefakiran. Dan jiwanya pun merasa tidak istarnat ghinan yunasibuha, merasa kaya dengan kaya yang cocok baginya. Maka dia tinggalkan hal tersebut karena condong kepada bumi. Wasukiyat, dan ini ditanami dengan air kehidupan, bimail hayati. Pada saat itu dia akan tunduk dengan tali kekang rasa cinta untuk menghadap kepada Allah al-Haq dalam rangka menunaikan hak-haknya, menegakkan perintah-perintahnya, ridha kepada Allah, mardiyatan lahu, dan orang yang diridai oleh Allah dikarenakan memiliki ketenangan yang sempurna. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, kembali pada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridai. Kemudian Nabi katakan, dan kefakiran untuk kefakiran hati, yaitu artinya kefakiran yang hakiki adalah hati yang fakir. Dan ada sabit valid dari bahasanya Nabi SAW berdoa minta perlindungan dari kefakiran. Sejumlah ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah kefakiran hati. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang Nabi berlindung darinya dan Nabi menyukainya adalah kefakiran hati. Sedangkan yang Nabi pilih dan Nabi ridai adalah mencampakkan harta. Ibn Abdul Bar al-Maliki mengatakan maka hal yang Nabi berlindung darinya adalah yaitu kefakiran yang Nabi minta perlindungan kepada Allah darinya adalah kefakiran yang la yudraku, tidak dapat, tidak punya karena fakir, tidak punya makanan pokok, wal kafaf, rezeki yang sebatas cukup, sehingga wala yastaqiru ma'ahu fi nafsi, tidaklah terpatri karena kondisi
ekonomi semacam itu tidaklah tepat di dalam jiwa ghinan, rasa kaya. Karena kaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kayanya jiwa, dan Allah Taala berfirman wajadaka ailan fa'arna, dan Allah jumpai dirimu miskin lantas Allah jadikan kau kaya. Dan tidaklah kayanya Nabi lebih dari bisa menyimpan makanan pokok setahun untuk dirinya dan keluarganya. Dan Nabi dapatkannya dari tetangganya yang Yahudi. Ghina, kaya hati itu tempatnya di hati karena percaya dengan Tuhan, dengan Rabb-nya. Dan Nabi minta perlindungan dari kefakiran yang min fakrin munsin, kefakiran yang melupakan, wa ghina mutghin, dan kekayaan yang bikin sombong. Maka baik masing-masing kekayaan ataupun kekafiran itu punya sisi negatif. Maka sisi negatif dari kefakiran itu munsin, bikin lupa karena sibuk kerja, sibuk cari duit, maka lupa sholat, lupa ini, lupa itu. Itu kefakiran yang membuat lupa. Dampak buruk dari kaya mudghin, bikin sombong, bikin congkak, akhirnya kafir gara-gara sombong. Ya, Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ahli ibadah di masa silam, mengatakan tidak ada amal melebihi yang seperti mencari keselamatan. Dan tidak ada keselamatan seperti keselamatan hati. Dan tidak ada satu hal yang lebih berakal daripada menyelisihi hawa nafsu. Tidak ada kefakiran yang lebih fakir dibandingkan kefakiran hati. Tidak ada kaya yang lebih kaya dibandingkan kayanya jiwa. Tidak ada kuat perkasa seperti orang yang mencegah dan mengendalikan amarah dan emosi. Tidak ada cahaya yang lebih terang seperti cahaya yakin. Dan tidak ada yakin yang lebih hebat daripada menganggap kecil dan remeh dunia. Tidak ada pengetahuan yang lebih penting daripada pengetahuan terhadap diri sendiri. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi selamat sehingga karena tidak berbuat dosa. Tidak ada zuhud yang lebih hebat dibandingkan pendek angan-angan. Dan tidak ada rakus yang bagus seperti bersaing untuk mendapatkan derajat di akhirat. Tidak ada keadilan yang seperti insaf dan objektif. Dan tidak ada ta'adil melampaui batas, kal jauh seperti kezaliman. Tidak ada ketaatan yang lebih hebat daripada mengerjakan kewajiban. Tidak ada takwa yang lebih bagus daripada menjauhi hal yang haram. Tidak ada ketiadaan yang lebih jelek daripada ketiadaan akal. Dan tidak ada ketiadaan akal seperti ketiadaan yakin. Tidak pula keutamaan jihad. Tidak ada keutamaan kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan jihad. Dan tidak ada jihad yang lebih berat daripada melawan diri sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang lebih hina dibandingkan tamak. Tidak ada pahala sehebat memaafkan, dan tidak ada balasan yang lebih hebat dibandingkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kutipan. Maka kaya yang hakikat ada kayanya hati, fakir yang hakiki adalah fakirnya hati. Faman kana ghaniyal qalbi, maka siapa yang memiliki kekayaan hati, maka betapa kayanya dia meskipun secara harta dia adalah manusia yang paling fakir. Dan siapa yang fakir hatinya, betapa fakirnya dia meskipun secara harta dia adalah orang yang paling kaya. Dan tidaklah terwujud kayanya hati kecuali dengan sempurna merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini berkonsekuensi kamal ubudiyah, melakukan penghambaan secara sempurna. Dan penghambaan secara sempurna itu terwujud dengan merealisasikan berbagai macam terminal, yaitu bisa menjadi orang yang bersyukur, bersabar, khusyuk, ikhbat juga khusyuk, ridha, kemudian inabah, semangat untuk kembali, kemudian khasyah, rasa takut dan
wa ghairu dzalika min maqamatil iman wal ihsan. Dan hal-hal yang lainnya berkenaan dengan iman dan ihsan. Ibnu Qayyim mengatakan manusia paling sempurna adalah orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Dan yang paling bisa menyaksikan kalau dirinya membutuhkan Allah, kalau dia punya kebutuhan vital kepada Allah. Wa hajatihi ila rabbih, maka wa a'zamu, dan yang paling besar dalam menyaksikan dengan kefakirannya dan kebutuhannya yang mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala dan hajatnya kepada Tuhannya. Dan dia tidak bisa membutuhkan tidak membutuhkan Allah meskipun hanya sekedar mata. Dia selalu membutuhkan Allah. Oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah semua keadaanku. Wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan kau pasangkan diriku untuk dirusi oleh diriku sendiri. Dan di antara doa yang sering Nabi panjatkan adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku pada agamamu. Kebutuhan manusia kepada Tuhannya, kebutuhannya kepada Dia Allah itu berbanding lurus dengan pengetahuannya. Nah, berbanding lurus dengan kedekatannya dan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu kana aqrabal khalqi ilallahi wasilatan. Walihada, oleh karena itu kana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam makhluk yang paling membutuhkan Allah secara sarananya, dan yang paling agung kedudukannya, yang paling tinggi posisinya, karena dia telah menyempurnakan penghambaan dan merasa membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di kesempatan yang akan datang kita akan lengkapi dengan hadis yang ke-6. Namun sebelumnya kita baca teks hadisnya dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka nahimatul akhirah, siapa yang obsesi hidupnya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya." Artinya Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan jadikan kekayaannya ada di hatinya. Dan datanglah dunia dalam keadaan menghina-hina supaya diambil olehnya. Siapa yang obsesi dirinya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan dai'atahu. Allah akan cerai beraikan kebunnya. Allah akan jadikan kefakiran ada di antara dua matanya, dan dia tidaklah mendapatkan dari dunia kecuali yang ditakdirkan, yang memang ditakdirkan untuknya. Dia Imam Ahmad dan yang lain. Yang demikian yang telah kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.